Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu kembali di channel Gemi Kumbu Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan bersama-sama untuk mencetak SKP dan penilaian angka kredit atau PAK tahunan Bapak Ibu guru. Sebelumnya kita harus cek dulu, pastikan di akun kepala sekolah sudah dikirim penetapannya Bapak Ibu. Bagaimana? Kita buka PMM dulu, kemudian kita klik masuk. Dan selanjutnya Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bisa klik untuk pengelolaan kinerjanya. Di sini kita masuk ke akun kepala sekolah, kita cek ganti periode dulu. Kemudian kita pilih periode Juli sampai dengan Desember 2024. Kita klik pilih. Kemudian di sebelah kiri di bawah beranda ada kepala sekolah, kita klik sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu muncul untuk periode Januari sampai Desember 2025, yang mana kita hanya akan ada satu kali penilaian ya Bapak Ibu di tahun 2025. Kemudian untuk penetapan predikat kinerja tahun 2024. Nah, di sini kita bisa ke bawah lagi Bapak Ibu, kita pilih SD sesuai dengan satuan pendidikan kita. Nah, di sini ada hasil penilaian kinerja guru bulan Juli sampai dengan Desember sudah dikirim. Pengelolaan kinerja Anda sebagai atasan sudah selesai. Nah, di sini kita bisa cek Bapak Ibu untuk lakukan penilaian kinerja ini sudah 8/8, artinya sudah selesai. Begitu juga untuk dokumennya, di sini juga sudah terunggah semua. Dan kita bisa cek untuk lakukan penetapan predikat kinerja, kita bisa cek penetapan. Kemudian akan muncul penetapan predikat kinerja. Langkah-langkah penetapan predikat kinerja. Nah, di sini kita akan melihat apakah sudah terkirim semua untuk guru di SD kami Bapak Ibu. Kemudian kita bisa klik lakukan penetapan predikat kinerja dengan cek riwayat pengiriman. Nah, di sini berikut data yang sudah dikirim. Artinya Bapak Ibu, kepala sekolah kami sudah mengirim semua penetapan predikat kinerja bulan Juli sampai dengan Desember. Kita bisa kembali ke akun kita masing-masing Bapak Ibu untuk segera mencetak SKP dan penilaian angka kreditnya. Yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke laman e-kinerja dulu, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik login. Nah, di sini kita bisa login menggunakan akun e-kinerja Bapak Ibu. Username-nya biasanya berupa nick dan passwordnya biasanya berupa nick Bapak Ibu. Kemudian kita klik sign in. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jika semuanya sudah benar, Bapak Ibu bisa ke SingPay Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa cek dulu untuk periodenya. Di sini 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, karena kita memang akan print SKP tahun kemarin ya Bapak Ibu. Kemudian unit kerja sudah benar, status pegawai juga sudah benar. Maka yang selanjutnya adalah kita klik sinkro PMM. Yang pertama kita klik sinkro data SKP PMM Bapak Ibu. Kita klik dulu, kemudian oke. Dan yang selanjutnya kita klik penilaian di sini Bapak Ibu. Kita pastikan sudah sampai November atau sudah muncul penilaian tahunan. Ini Bapak Ibu bisa klik kirim ke SIASN Bapak Ibu. Jika sudah, Bapak Ibu bisa
Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berhasil mengirim ke SIASN, data penilaian terakhir sudah terupdate ke SIASN. Oke, Bapak Ibu bisa mulai mencetak untuk SKP-nya. Kita mulai dari dokumen evaluasi kinerja pegawai terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk tanggal pegawainya, di sini ada tanggal pegawai, kemudian ada lokasi, ada pegawai yang dinilai, di sini opsional ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal pejabat penilai kinerja, lokasi pejabat penilai kinerja, dan pejabat penilai kinerja opsional Bapak Ibu. Untuk dokumen evaluasi kinerja pegawai, kita di sini mengisinya tidak di sini ya Bapak Ibu, tapi kita klik di sini, sebab nanti jika kita langsung mengisi di sini terkadang tidak terganti tanggalnya Bapak Ibu. Di sini untuk dokumen evaluasi kinerja kita isi dengan tanggal 3 Januari 2025. Untuk lokasi pegawainya di sini diisi kabupatennya Bapak Ibu. Kemudian untuk tanggal pejabat penilai kinerja di sini kita isi dengan tanggal 2 Januari 2025. Begitu juga untuk lokasi pejabat penilai kinerja. Setelah semuanya benar terisi, ini tidak diisi ya Bapak Ibu karena di sini memang opsional. Kita klik OK. Pastikan sinyal Bapak Ibu bagus ya Bapak Ibu. Jika tidak akan muncul seperti ini Bapak Ibu, lama sekali untuk dokumen evaluasi kinerja tadi sudah tercetak yang muncul seperti ini. Untuk dokumen evaluasi kinerja Bapak Ibu bisa cek untuk periode penilaiannya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian untuk pejabat penilai kinerja atau kepala sekolah sudah terisi, dan atasan pejabat penilai kinerja juga sudah terisi. Kemudian evaluasi kinerja, predikat kinerja pegawai baik Bapak Ibu. Dan ini tanggalnya sesuai dengan yang kita tadi isi Bapak Ibu. Untuk pegawai yang dinilai tanggal 3 Januari 2025, dan untuk pejabat penilai kinerja 2 Januari 2025. Jika dokumen evaluasi kinerja pegawai sudah terdownload Bapak Ibu, maka selanjutnya adalah kita akan membuat SKP-nya Bapak Ibu. Kita klik SKP-nya, kemudian di sini detail SKP Bapak Ibu, kita bisa cek dulu untuk identitas atau profilnya Bapak Ibu, dari nama, NIP, pangkat atau golongan ruang, kemudian jabatan, unit kerja, untuk data Bapak Ibu. Kemudian untuk pejabat penilai kinerja atau untuk kepala sekolah Bapak Ibu bisa mulai cek dulu. Dan untuk periode penilaian di sini sudah benar ya Bapak Ibu, 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Bapak Ibu bisa cek ke bagian bawah. Jika di sini belum terisi, Bapak Ibu bisa mengisinya dulu Bapak Ibu. Untuk lampiran dukungan sumber daya, terkadang di sini belum terisi Bapak Ibu. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu isi dulu supaya nanti ketika SKP terprint di sini sudah ada Bapak Ibu. Di keterangan SKP-nya tidak kosong untuk dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, konsekuensi. Bapak Ibu bisa mulai klik edit untuk mengisinya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin merubah juga Bapak Ibu bisa klik editnya. Penomoran lampiran tidak perlu diketik, misalnya di sini ada 1, 2, 3, tidak perlu diketik Bapak Ibu, cukup enter saja, nanti otomatis akan muncul untuk nomor lampirannya, dan nomor barisnya akan ditampilkan secara otomatis per baris setelah klik OK. Begitu Bapak Ibu, karena di sini kami sudah ada keterangannya, maka tidak kami isi ulang Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah kita klik cetak untuk sasaran kinerja pegawai. Jika data dari Bapak Ibu sudah benar semua, kita klik, kemudian cetak rencana SKP. Di sini akan muncul
muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada tanggal, kemudian ada lokasi. Saat akan mencetak rencana SKP, tanggal dan lokasi bisa diubah dengan mengedit inputan yang telah disediakan. Tanda tangan pegawai atau pejabat penilai kinerja bisa diganti dengan ansor untuk mempermudah melakukan tanda tangan digital. Ini opsional ya Bapak Ibu. Dan ketika ansornya ini dikosongkan, maka akan dicetak nama dan NIP pegawai. Jadi tidak terlalu berisiko Bapak Ibu jika memang ini tidak terisi karena opsional. Bagian tanda tangan akan muncul pada cetakan ketika SKP sudah disetujui atasan. Nah, untuk rencana SKP-nya kita bisa mengisi dari mulai tanggalnya dulu Bapak Ibu. Karena rencana, maka kita akan membuatnya dari mulai tanggal 1 Januari 2024 ya Bapak Ibu. Untuk rencananya kita bisa klik di sini, kemudian kita cari tahun 2024 1 Januari. Kemudian untuk lokasinya cukup tidak menggunakan ke di depannya, kita klik OK Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul seperti ini untuk sasaran kinerja pegawai periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Seperti ini Bapak Ibu, ada 7 halaman. Nah, dan jika tadi Bapak Ibu sudah mengisi untuk dukungan sumber daya, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Tapi ketika tadi kita tidak mengisinya atau kita tidak klik edit, maka di sini akan kosong Bapak Ibu. Jadi diusahakan untuk lampirannya Bapak Ibu mengisi secara manual. Ada 7 halaman Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita klik rencana SKP, maka yang selanjutnya adalah kita kembali ke SKP. Nah, di sini kita kembali ke penilaian. Setelah kita kembali ke SKP Bapak Ibu, kemudian kita ke bagian bawah tadi periode penilaian tahunan, periode final. Jika Bapak Ibu sudah kirim ke ASI ASN dan berhasil, maka akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu, seperti tadi. Dan untuk cetak dokumen evaluasi kinerja tadi sudah tercetak yang seperti ini Bapak Ibu, dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, sekarang kita akan cetak untuk evaluasi kinerja pegawainya Bapak Ibu. Jadi ada 3 yang akan kita cetak. Kita kliknya cetak form penilaian Bapak Ibu. Dan untuk evaluasi kinerja pegawai itu tanggalnya itu sama dengan SKP-nya Bapak Ibu. Kita bisa mulai menanggali di sini tanggal 1 Januari 2024. Seperti ini. Kemudian untuk lokasinya Purbalingga Bapak Ibu, untuk lokasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita klik OK, karena di sini pegawai yang dinilai ini opsional ya Bapak Ibu. Ini 2 kolom yang ini adalah opsional. Kurva distribusi predikat kinerja pegawai pada form evaluasi kinerja pegawai akan tampil ketika sudah dilakukan finalisasi data capaian organisasi pada umur induk Anda. Jadi kita klik OK saja Bapak Ibu. Nah, akan muncul evaluasi kinerja pegawai seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 yang kita cetak Bapak Ibu untuk evaluasi kinerja pegawai. Kemudian SKP sasaran kinerja pegawai dan dokumen evaluasi kinerja pegawai yang 1 lembar seperti ini Bapak Ibu. Untuk evaluasi kinerja pegawai sendiri, periode di sini adalah penilaian tahunan karena kita hanya periode penilaiannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian di sini ada 6 halaman Bapak Ibu bisa cek. Untuk umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung, ini jangan kosong ya Bapak Ibu. Kemudian
Yang selanjutnya adalah kita cek ke bagian bawah, rating perilaku kinerja, rating perilaku kerja. Di sini sesuai ekspektasi, kemudian predikat kinerja pegawai di sini adalah baik. Begitu Bapak Ibu untuk SKP-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita dari sebelah kiri ini ya Bapak Ibu, profil tadi sudah kita cek, SKP sudah kita download untuk ketiganya. Kemudian ada tim kerja di sini Bapak Ibu. Kita tidak perlu untuk mengisi ini Bapak Ibu, kita langsung saja ke penilaian angka kredit Bapak Ibu atau ke kolom angka kreditnya di sini. Nah, yang kita lakukan adalah kita cek dulu. Di sini baru ada untuk tahun 2020-nya Bapak Ibu, 2022 maaf, untuk tahun 2022, sedangkan kita masih butuh tahun 2023 dan tahun 2024. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang pertama adalah kita sinkron jabatan SIASN dulu Bapak Ibu. Kita klik dulu, pastikan sinyal Bapak Ibu bagus ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah sinkron AK ASN atau sinkron angka kredit SIASN. Jika sudah, akan muncul tahun 2023-nya Bapak Ibu 5. Di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana untuk tahun 2024? Kita bisa klik tambah di sini Bapak Ibu. Kemudian kita klik tahunnya karena kita sedang membutuhkan tahun 2024. Di sini kita bisa pilih tahun 2024. SKP di sini pastikan sesuai dengan umur Bapak Ibu, kemudian jabatan dan periode SKP-nya ini seperti yang tadi kita sudah download ya Bapak Ibu, 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Yang selanjutnya periodenya adalah ini periodenya per bulan ya Bapak Ibu. Jika kita perhatikan dari atas ada April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, tapi kita pilih yang periode penilaian kinerjanya itu penilaian tahunan Bapak Ibu. Data pribadinya jika sudah sesuai, kita ke pengajuan angka kredit. Data pegawainya dulu, kita klik OK dulu. Kita bisa untuk tanggal 4 Januari 2025. Jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih apakah untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, atau alih jenjang, atau alih jenis jabatan. Kita pilih kenaikan pangkat saja. Dan kita klik OK. Oke. Oh, ini belum ini. Kita klik OK Bapak Ibu. Jika sudah, akan muncul seperti ini. Untuk tahun 2024-nya, jika di sini statusnya persetujuan atau berhasil sinkronisasi, kemudian yang 2023 pun seperti itu, di 2024 akan muncul draft Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kita memerlukan dari kepala sekolah untuk menyetujui dari angka kredit kita. Kita lakukan yang pertama adalah buat preview PAK dulu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah ajukan PAK. Kalau sudah buat preview PAK terlebih dahulu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Preview PAK berhasil. Setelah muncul berhasil, kita klik aksi lagi, kemudian kita klik ajukan PAK Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini. Apakah Anda yakin ingin mengajukan PAK ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai PAK selesai ditinjau oleh pejabat penilai kinerja. Kita klik OK. Nah, setelahnya akan muncul pengajuan Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah kita ke akun kepala sekolah untuk menyetujui dari PAK 31 Desember ini, periode tahun 2024 ini, begitu Bapak Ibu. Akan nanti jika dari kepala sekolah sudah menyetujui, muncul seperti ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke akun kepala sekolah, kemudian login menggunakan akun kinerja dari kepala sekolah Bapak Ibu.
kita klik sign in. Kemudian di sini karena kepala sekolah mengampu untuk 2 sekolah Bapak Ibu, dan kita fokus tadi untuk penilaian angka kredit, maka kita lihat ke bagian sini Bapak Ibu, ke sebelah sini Bapak Ibu. Ada profil SKP tim kerja angka kredit. Ini untuk angka kredit kepala sekolah, tapi kita fokusnya ke persetujuan PAK Bapak Ibu. Untuk persetujuan PAK tadi kita sudah klik pengajuan ya Bapak Ibu, dan di sini di akun kepala sekolah akan muncul pengajuan dan detail Bapak Ibu. Kita klik detailnya. Nah, di sini akan muncul data pegawai dari yang mengajukan angka kreditnya untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Kita ke bawah Bapak Ibu. Ini riwayat angka kredit tadi yang sudah ada Bapak Ibu di data pegawai yang sebelumnya. Nah, di sini akan muncul persetujuan angka kredit, tolak PAK atau setujui PAK. Kita klik setujui PAK Bapak Ibu. Apakah Anda yakin ingin menyetujui PAK ini? Klik OK. Nah, kita sudah menyetujui untuk penetapan angka kredit tersebut Bapak Ibu. Dokumen contoh PAK berdasarkan data angka kredit menggunakan format tanda tangan basah. Jadi nanti setelah kita menyetujui, di data pegawai yang mengajukan PAK akan muncul lagi Bapak Ibu perintah untuk menyeken ini, kemudian diunggah lagi menggunakan tanda tangan yang basah Bapak Ibu. Kita ke akun ini dulu, kepala sekolah. Muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini dengan format PDF, ada 3 Bapak Ibu, dan pastikan untuk urut ketika Bapak Ibu akan memindai dokumen ini. Yang pertama adalah konversi predikat kinerja ke angka kredit, kemudian yang selanjutnya adalah akumulasi angka kredit, dan selanjutnya atau yang terakhir adalah penetapan angka kredit. Di sini masih bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu download, di sini diberi kop untuk unit organisasi Bapak Ibu, diberi akun kepala sekolah. Kemudian kita bisa download ini dulu untuk kemudian kita simpan. Kita klik save dulu. Nah, jika sudah, kita kembali ke akun data pegawai yang mengajukan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kita masuk ke kinerja pegawai yang mengajukan angka kredit. Login seperti biasa Bapak Ibu, kemudian akan muncul seperti ini, dan kita langsung saja ke bagian sebelah kiri. Di bawah tim kerja ada angka kredit, dan di bawah angka kredit ada persetujuan PAK. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jika tadi masih pengajuan, maka sudah muncul persetujuan. Hanya kita belum melakukan satu hal lagi Bapak Ibu, yaitu mengunggah tanda tangan basah PAK. Bagaimana cara kita mengunggahnya? Yang tadi kita sudah download untuk PAK-nya yang seperti ini, yang seperti ke angka kredit. Kemudian yang selanjutnya adalah akumulasi angka kredit, dan selanjutnya atau yang terakhir adalah penetapan angka kredit. Di sini masih bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu download, di sini diberi kop untuk unit organisasi Bapak Ibu, diberi kop suratnya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini, kita logout untuk akun kepala sekolah, kemudian kita bisa download ini dulu untuk kemudian kita simpan. Kita klik save dulu. Nah, jika sudah, kita kembali ke akun data pegawai yang mengajukan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kita masuk ke kinerja pegawai yang mengajukan angka kredit. Login seperti biasa Bapak Ibu, kemudian akan
muncul seperti ini, dan kita langsung saja ke bagian sebelah kiri. Di bawah tim kerja ada angka kredit, dan di bawah angka kredit ada persetujuan PAK. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jika tadi masih pengajuan, maka sudah muncul persetujuan. Hanya kita belum melakukan satu hal lagi Bapak Ibu, yaitu mengunggah tanda tangan basah PAK. Bagaimana cara kita mengunggahnya? Yang tadi kita sudah download untuk PAK-nya yang seperti ini. Yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita beri kode dulu di sini Bapak Ibu. Kode unit organisasi kita atau SDC kita, sekolah kita tulis di sini dengan urutan yang sama, kemudian dengan tanda tangan basah di sini Bapak Ibu, tanda tangan dan stempel basah. Setelah itu kita klik aksi, kemudian unduh preview PAK. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita bisa unduh lagi, kita bisa upload lagi untuk tambah di sini Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu untuk penilaian angka kredit dan SKP-nya Bapak Ibu. Jadi untuk penilaian angka kreditnya sendiri, setelah disetujui, kemudian kita sudah bisa mendownload. Jangan lupa untuk print PAK-nya, kemudian diberi kode SD. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengunggahnya lagi dengan sudah diberi stempel basah. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kami dari awal sampai akhir, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa dengan lancar mencetak SKP dan angka kredit Bapak Ibu untuk tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.